Hai, balik lagi dengan gue Boy Busala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas tentang fenomena di influencer saat ini yang berhubungan dengan dunia keuangan. Dan alasan kenapa gue menolak untuk menjadi lebih mainstream, lebih update tiap hari dengan misalkan update berita dan segala macam. So, kita ke basisnya dulu ya. Jadi kenapa sekarang banyak banget influencer keuangan yang akhirnya jatuh ke dalam masalah. Dari dia benar-benar cuma sekedar bagi informasi, lalu akhirnya mereka menciptakan produk, entah ada yang menjual kelas, entah ada yang bikin event atau apapun itulah, atau dia berinvestasi pada satu company, which is ini kejadian di influencer keuangan di luar negeri, dan company itu ternyata fraud. Dan beberapa dari influencer itu bahkan melakukan yang namanya monetisasi dengan cara affiliate terhadap yang sekarang sudah mati, FTX misalkan, seperti itu. Problem sih menurut gue. Jadi di satu sisi gue ngerasa bahwa apa yang gue bagi ini benar-benar umum dan sudah ada di dunia luar. Di sisi lain, influencer keuangan itu juga menurut gue kebanyakan kehabisan ide. Jadi basis dari semuanya itu adalah kehabisan ide itu. Kenapa? Karena ilmu dari dunia keuangan basisnya tuh selalu sama dan kayaknya nggak akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam waktu masa mendatang. Either lu ngomongin soal fundamental, either lu ngomongin soal technical. Dalam proses dan kenyataannya, lu bakalan ngelihat bahwa ketika lu sudah fokus kepada sesuatu, misalkan ke fundamental ataupun technical, ilmu yang lu garap itu sebenarnya menjadi lebih spesifik. Jadi cuma kayak kelihatannya kayak orang yang punya jurus satu doang gitu. Satu jurus dipakai untuk semua. Tapi kelihatannya seperti itu, kenyataannya sih nggak seperti itu gitu. Dia sudah mempelajari beberapa hal dan menurut dia yang paling cocok adalah jurus tersebut terhadap resiko yang dia miliki terhadap identitas dianya sendiri gitu. Buat gue sendiri, dengan identitas gue yang seperti sekarang, dengan profil resiko yang gue miliki, gue lebih nyaman dengan fundamental. Even kayak fundamental pun akhirnya gue mengkerucut kepada dividend investing dan dividen yang harus growth juga. Karena gue nyaman dengan hal tersebut. Dengan dividen itu datang, penurunannya pun tidak terlalu berpengaruh. Dan ketika perusahaan tersebut terus bertumbuh, gue bisa melihat bahwa ya gue bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai dari perusahaannya tersebut gitu. Dan kalau misalkan lo ngelihat atau mendengarkan gue, maksud gue mendengarkan gue dari berapa, gue udah 5 tahun deh, 5 tahun 6 tahun gue melakukan podcast ini, lu bakal mendengar bahwa beberapa ide tuh keluarnya benar-benar sama, tapi dengan slightly refine. Kayak gue mulai mengulasnya dari sisi lain, atau gue mulai mempolesnya sehingga gue bilang, ternyata resiko itu gak cuma sekedar ini, resiko itu tuh ada hal lainnya juga gitu. Tapi konsep dasarnya, idenya sama gitu. Ini mengenai coba berbicara soal resiko. Dan resiko itu menurut gue adalah hal yang lo gak ketahui, bukan hal yang lo ketahui gitu. Dan kalau misalkan ngomongin dunia keuangan, nih kembali lagi lo ngomongin di ekonomi sendiri, gue ngomongin hal yang sama. Inflasi, balance sheet, terus udah gitu dengan yang namanya suku bunga acuan. Nggak akan jauh-jauh berubah dari sekitar situ. Dan selebihnya kayak mereka ngomongin tentang unemployment rate-nya mulai naik tinggi dan segala macam. Itu bumbu-bumbu dari ekonomi itu sendiri gitu. Menurutku sih seperti itu, nggak akan ada jauh dari situ. Bumbas dari sebuah ekonomi itu pergerakannya selalu mengikuti dengan namanya inflasi, diikuti dengan suku bunga. Nggak akan bergerak berjauh lebih banyak dibanding itu juga gitu. Cetak duit akan menimbulkan inflasi akhirnya menimbulkan yang namanya kenaikan suku bunga. Begitu pula di investasi. Ketika lo ngomongin, ya ilmunya ya segitu-segitu aja. Tapi bagaimana cara lo tahu bahwa perusahaan ini bergerak dan bagaimana isi dari perusahaan tersebut, itu adalah bumbu yang lo harus milikin gitu. Ide dasarnya selalu sama, cari perusahaan yang murah dengan menggunakan modal common sense-nya aja.
Jadi PE ratio yang cukup rendah, dan lu cukup yakin bahwa dengan model bisnis perusahaan tersebut dia akan selamat mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Dan lu refine lagi dengan idenya tersebut. Maka dari itu sebenarnya akhirnya influencer ini kehabisan ide. Ketika mereka kehabisan ide, apa yang mereka lakukan? Satu, ketika lu kehabisan ide di dalam dunia seperti ini, lu bakalan terjadi yang namanya penurunan pendapatan. Which is influencer dapatnya dari pendapatan entah endorse ataupun affiliate dan segala macam. Dia butuh mengeluarkan konten baru dan segala macam. Problematikanya adalah ketika lu kehabisan ide, ya lu harus cari ide tersebut. Makanya banyak banget sekarang influencer yang bergerak bidang keuangan itu ngomongin soal news yang ada, tentang update-update yang ada, mungkin mingguan, bulanan, ataupun harian. Mereka cuma sekedar ngomongin merefine lagi bahwa dari informasi yang ada, ini loh yang gue dapatkan dan bagaimana cara gue berproses berpikirnya. Tapi apakah itu menjadi suatu nilai tambah? Tergantung dari masing-masing orang ya untuk yang mendengarkan podcaster dan segala macam. Buat gue tentu enggak. Akhirnya ketika lu sudah mendengarkan news, lu mendengarkan ini dan lu keluar dari guideline fundamental yang lu miliki, lu kehilangan arah dan tujuan dari podcast lo itu sendiri. Podcast ataupun informasi yang pengen lo sebarkan. Jatuhnya adalah lo mulai berinvestasi secara reckless dan lo mulai, dan menurut gue sih bukan sesuatu yang salah gitu. Bukan sesuatu yang salah bahwa influencer ini mulai mempromosikan produk yang mereka keluarkan gitu. Permasalahannya lu berada di ranah influencer keuangan di mana regulasinya cukup ketat, dan ketika regulasinya cukup ketat, kalau lu memasarkan sesuatu yang berbau di dunia keuangan, ya kembali lagi sih, ketika lu salah investasi, ketika lu salah memberikan masukan, lu sendiri yang akan kena akibatnya. Maka dari itu gue sampai sekarang gue nggak pernah mau untuk membuka portofolio gue investasi di mana dan seberapa banyaknya. Gue hanya memberikan kisi-kisi saja, dan gue akan membagikan informasi tersebut setelah gue lepas, entah gue rugi ataupun gue untung. Dan itu pun kalau misalnya gue inginkan untuk dibagi, sehingga ada pembelajarannya. Dan ketika gue melakukan pembeliannya, gue nggak akan melakukan memberitahukan kepada orang lain untuk sekedar untuk membeli dan segala macam, karena bebannya itu cukup tinggi ketika orang melakukan transaksi akibat dari informasi yang lo miliki. Dan gue belajar banyak di situ. Pada akhirnya gue menginginkan untuk tidak membagikan informasi tersebut. Maka dari itu, kalau misalkan kalian masih mau mendengarkan podcast gue, terima kasih banget. Dan gue ngerasa bahwa kalau menurut gue sekarang gue kayaknya harus ganti format lagi untuk dari yang namanya ekonom pemalas berubah untuk menjadi yang lebih umum tentang bagaimana cara pola berpikir, tentang bagaimana cara merefine sebuah ideas. Dan gue rasa untuk investasi dan ekonomi akan jauh lebih sedikit untuk gue update di sini. Karena apa? Karena ilmunya akan selalu berulang. So that's it mungkin dari podcast gue hari ini. Kalau ada pertanyaan lo bisa DM gue di Instagram gue @bagitabusala atau @ekonompemalas. Dan gue ada YouTube gue di @ekonompemalas. Dan mudah-mudahan gue bisa update di luar dari informasi yang ada, sehingga gue bisa memberikan manfaat kepada pendengar gue semua. See you again next time. Bye.